Baiklah, di sini saya lalu akan melanjutkan video yaitu berisi video dampak atau akibat. Nah, dampak dan akibat dari adab dan hikmah menjenguk orang sakit. Selamat datang di channel Wong Ngapak 96. Pemirsa Khazanah, menjenguk orang sakit merupakan aktivitas sosial yang sebenarnya sudah membudaya di masyarakat kita. Rasanya tidak enak kalau ada tetangga, teman, atau saudara yang sakit tidak menjenguknya. Lalu apa kata orang jika kita tidak menjenguknya? Menjenguk orang sakit ini sebenarnya bukan hanya aktivitas sosial biasa yang menjadi ukuran kepedulian kita terhadap sekitar, tapi dalam agama merupakan amal ibadah yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit, dia senantiasa berada pada khurfah, kebun di surga, hingga dia kembali ke rumahnya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan At-Tirmizi. Namun yang seringkali menjadi persoalan dan dilema ketika menjenguk orang sakit adalah masalah waktunya yang tepat. Karena jika salah waktu atau kurang tepat waktunya, bisa menimbulkan rasa tidak enak bagi yang menjenguk maupun yang dijenguk. Padahal tujuan utama menjenguk orang sakit adalah menyambung silaturahim dan menghibur serta mendoakan sehingga pasien merasa senang. Lalu, kapankah waktu yang tepat dan dianjurkan dalam agama? Al-Mawarzi mengatakan, aku pernah menjenguk orang sakit bersama Abu Abdullah Ahmad bin Hambal di malam hari. Kebetulan waktu itu adalah bulan Ramadan. Kemudian dia berkata kepadaku, di bulan Ramadan sebaiknya orang sakit dijenguk malam hari. Oleh karena itu dalam menjenguk orang sakit hendaknya menghindari waktu siang, karena waktu itu umumnya orang menggunakan waktu untuk istirahat. Ahmad bin Hambal pernah diberitahu si fulan sakit, dan pada waktu itu matahari sudah tinggi di musim panas. Kemudian dia mengatakan, ini bukan waktu yang tepat untuk menjenguk orang sakit. Akan tetapi jika menjenguk orang sakit di tengah hari itu sudah menjadi tradisi yang berlaku di tengah masyarakat, maka tidak ada larangan untuk melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi saudaramu muslim yang sakit untuk menjenguknya, ia berjalan di atas kebun surga hingga ia duduk. Apabila ia duduk, rahmat Allah akan menyelimutinya. Bila waktu itu pagi hari, 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan bila ia melakukannya di sore hari, 70.000 malaikat tersebut akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadis ini secara tersirat mengajarkan kita waktu tepat untuk mengunjungi orang sakit sebaiknya dilakukan di pagi hari dan sore hari. Hal ini pula yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi SAW seperti yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Hal ini bisa kita pahami dari hadis Nabi SAW yang dituturkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Beliau SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang telah mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar pun menjawab, saya. Beliau SAW kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab lagi, saya. Beliau SAW masih bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang telah menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar pun menjawab lagi, saya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah amal-amal yang telah disebutkan tadi berkumpul pada satu orang, melainkan ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim.
Dialog Nabi SAW dengan para sahabatnya ini terjadi di pagi hari setelah sholat subuh. Ada juga ulama berpendapat kapan saja dibolehkan baik siang atau malam selama tidak mengganggu orang yang sedang sakit. Karena di antara tujuan menjenguk adalah meringankan beban orang yang sedang sakit dan menenangkan hatinya, bukan malah memberatkannya. Maka waktu menjenguk harus dilihat sesuai dengan kebiasaan penduduk sekitar dan kapan saja mereka memilih waktu yang tepat untuk menjenguk dan berkunjung. Maka waktunya harus dilihat sesuai dengan kebiasaan penduduk sekitar dan kapan saja mereka memilih waktu yang tepat untuk menjenguk dan berkunjung. Sebaiknya orang yang menjenguk jangan terlalu lama diam di sisi orang yang sedang sakit, karena dia sedang sibuk dengan penyakitnya. Akan tetapi perlu diketahui pula bahwasannya orang yang sedang sakit jika menyukai ditemani oleh orang yang menjenguknya dan suka ditengok berulang kali, maka sebaiknya orang yang menjenguk memenuhi keinginannya, karena hal itu membuat hatinya senang. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.